berkembang sekarang, Bang, di masyarakat itu, ketika nanti bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa ASEAN, karena ini kan konteksnya perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara ini. Maka yang muncul adalah persaingan antar negara. Ya, ketika bahasa Melayu dijadikan bahasa ASEAN, yang diuntungkan adalah Malaysia. Karena mereka di tahun 1986 itu sudah merubah bahasanya dari bahasa yang semula bahasa Malaysia dan sekarang menjadi bahasa Melayu, bahasa nasionalnya. Oke. Artinya ada ego di setiap negara. Nggak semua setiap negara, Bang. Kalau boleh kita sebut, Amerika tidak menyebut bahasanya bahasa Amerika, atau pernah Bang dengar bahasa Amerika? Inggris, Amerika. Inggris sama. Abang pernah dengar bahasa Australia? Ya semuanya Inggris, Australia. Begitu. Pernah dengar bahasa Irak? Hanya kan kalau dari segi sejarahnya bahasa Inggris itu dari bahasa sebuah suku di Inggris yaitu Anglo-Saxon. Diangkat menjadi bahasa nasional Inggris. Ya, kita bicara barangnya sudah jadi kan, bahasa Inggris. Sama dengan bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia, menjadi bahasa Indonesia. Apa masalahnya? Saya bingung. Apa masalahnya? Orang-orang Hungaria, orang-orang Austria, berbahasakan Jerman. Apa masalahnya? Ini masalah adab, Bang. Misalnya nama abang Ari. Udah jelas Ari. Udah dikasih kan sama abang, ayah abang, namanya Ari. Terus saya mau tukar. Kan nggak fair. Nggak ada namanya bahasa orang ditukar, Bang. Nggak ada. Jadi kalau abang bilang itu perkembangan di semua negara, nggak ada. Itu khas itu. Khas. Jadi kalau abang tengok, apakah bahasa, ada yang namanya bahasa Irak? Bahasa Suriah? Bahasa apa tuh? Banyaklah bahasa negara-negara di dunia Arab. Mereka tetap menyebut bahasa Arab. Bang Iqbal mendukung tawaran Perdana Menteri Malaysia. Oh, tentulah. Kita harus menghormati sebuah bahasa. Saya kasih contoh, ini yang agak aktual juga. Waktu Britania exit, Brexit. Abang tahu ya, Britania exit waktu dia keluar dari Uni Eropa. Ada perdebatan di kalangan Uni Eropa. Lantas bahasa dalam forum-forum Uni Eropa, Eropa kan satu negara sebetulnya. Eropa itu negara konfederasi. Ada presiden sendiri, parlemen sendiri. Terus bahasa apa yang akan dipergunakan di Uni Eropa? Kalau mengikuti logika kayak begini, maka mereka akan menukar menjadi bahasa Eropa. Kan lucu juga, belum pernah ada. Ada satu yang mirip. Sebetulnya abang harusnya bilang kayak begini, antara Urdu dan Hindi. Itu mirip dengan Melayu dan Indonesia. Itu cuma dua ini yang terjadi, penukaran nama bahasa ini. Tapi kita nggak tahu mana Urdu, mana Hindi duluan. Kalau kita tengok buku-buku lama Melayu, buku-buku Islam, ketika ada penyebutan bunyi Urdu, itu kesannya sudah sangat tua itu. Betul nggak, Bang? Sampai ada istilah itu bahasa Urdu itu. Nah, bahasa Urdu itu sama dengan bahasa Hindi. Macam Melayu sama Indonesia ini. Nah, apa bedanya? Word view-nya, bahasa Urdu itu word view-nya sangat Islam. Udah disuntikkan dia dengan word view Islam. Nah, bahasa Hindi, word view-nya adalah Hindu, Buddha. Tapi kita tidak tahu mana duluan itu sebetulnya, antara Urdu dan Hindi. Tapi kalau bahasa Melayu Indonesia kan sangat terang, orang belum 100 tahun, masih apa. Dan, juga perlu tengok, antara Urdu dan Hindi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Abang tengok bahasa Bangladesh. Nggak ada tukar-tukarnya. Nggak ada. Jadi, ini ada, Bang. Nanti standar bakunya, Bang, di mana itu? Kalau bahasa Indonesia kan jelas dia. Standar bakunya ada di kurikulum, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang standar baku bahasa Melayu itu di mana? Sementara Malaysia menggunakan bahasa Melayu, Brunei juga seperti itu. Indonesia ya, juga. Kamus itu, Bang, itu kan dibuat bersama. Namanya Mabin.
Mabin atau Mabin, saya lupa tuh. Pokoknya itu dibuat bersama. Makanya kalau abang tengok Kamus Dewan Malaysia dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama. Namanya aja yang berbeda. Dan ini membuat kebingungan di kalangan akademisi sebetulnya. Contoh lah, kalau ada disebut sastra Indonesia, kalau di kampus-kampus, yang mana sastra Indonesia itu? Saya dengar ada satu kampus, nggak usah saya sebutkan namanya, yang disebut sastra Melayu itu Malaysia katanya. Lah terus kami ini macam mana? Terus penyair-penyair Larantuka tadi macam mana? Penyair-penyair Kupang tadi macam mana caranya? Berarti kita semua dikeluarkan dari Indonesia. Ya kan gitu logikanya. Yang disebut sastra Indonesia, apakah berbahasanya saja, atau letaknya di Indonesia, wilayah administrasi Indonesia, atau yang mana? Kalau di Jakarta, itu Betawi, kategorinya bahasa sastra daerah sebutnya. Jadi kita semua ini sastra daerah. Terus yang sastra Indonesia yang mana? Itu kan membuat kebingungan teoritis juga sebetulnya. Ya, kalau sepakat tidak kalau kebanyakan orang Indonesia mengatakan bahasa Melayu dipakai untuk menjadi bahasa ASEAN, itu yang diuntungkan Malaysia. Sepakat tidak dengan itu? Ya enggak lah, Bang. Tidak ya. Ya sangat tidak. Terus ada juga dari jalan tengah. Seluruh orang pesisir, kalau kita harus fair dengan sejarah. Seluruh orang pesisir itu paham dengan bahasa ini. Jadi, Prof. James T. Collins itu bilang, 400 tahun bahasa yang bertarung dengan bahasa Belanda, Inggris, Portugis, dan bahasa-bahasa lain. Kan di kepulauan kita ini bukan bahasa lain. Ya, terutama di pedalaman itu banyak bahasa-bahasanya, macam-macam itu. Tapi dimenangkan oleh bahasa Melayu. Perjalanan pertarungannya 400 tahun itu disebutkan. Jadi tidak bisa Malaysia disebutkan diuntungkan juga. Enggak lah. Semua orang menyebut ini bahasa Melayu, kecuali Jakarta. Ya, sebagai respon dari perdebatan-perdebatan ini, terlepas dari apakah itu tidak memperhatikan sejarah dan sebagainya, ada jalan tengah yang coba ditawarkan oleh Dewan Profesor. Ada tadi saya lihat juga di Prof. Kamarudin dari Malaysia menawarkan konsep bahasa Nusantara. Ini persoalan nama saja. Ini bagaimana? Betul. Tidak ada perselisihan, Bang. Tidak ada perselisihan di kalangan pakar tentang letak bahasa Melayu dan letak bahasa Indonesia. Itu lebih pada politik. Jadi ada dulu namanya Aid Rosyidi, kalau nggak salah sastrawan itu, atau saya lupa, mohon maaf kalau lupa. Dia bilang bahwa bahasa Melayu sudah berhenti berkembang. Cuma dia bilang berhenti. Dia bilang lagi ada gini, bahasa Melayu itu bahasa Indonesia itu diterapkan bahasa Melayu, bahasa daerah lain, dan bahasa dari Eropa. Ya, sementara bahasa Melayu sendiri itu disuntikkan oleh 18 bahasa menurut John Crawford. Menurut John Crawford, ada 18 bahasa yang membentuk bahasa Melayu. Di antaranya terutama Arab. Kemudian Melayu Betawi disebutnya. Melayu Bengkulu, Bugis, Cina, Belanda, Inggris, Eropa lainnya, Hindi, atau Urdu tadi itu, Hindi, Jawa, Lampung, Persia, Portugis, Rejang, Sanskrit, Sunda, dan Telinga. Itu tahun 1800-an. Ya. Hari setelah tahun 1900 kan tentu bahasa itu berkembang. Nah, tidak ada bahasa yang berhenti stagnan. Bahasa itu kuat kalau dia memenuhi 3 unsur. Pertama, dia kuat di perdagangan. Artinya diplomasi ya. Dagang itu kan diplomasi, pandai cakap, apa nego, apa segala macam. Kedua, bahasa sastra. Dia kuat di sastra. Dan ketiga, kuat di ilmu. Melayu memenuhi semua unsur itu seperti mana bahasa Inggris dan bahasa Arab. Makanya disebut bahasa Melayu, bahasa dunia, itu judul bukunya Prof. James T. Collins. Dia kuat. Dulu Latin itu tidak kuat di sastra. Nah, kalau kita tahu kan belajar di sekolah-sekolah zaman dulu, semua nama tumbuhan, hewan, ada bahasa Latinnya. Padahal entah kapan orang Latin itu datang. Tapi ada nama Latinnya. Tapi hari ini dia tergusur oleh bahasa Inggris. Orang fair dong, fair lah. Fair. Tidak kemudian diubah bahasa Latin itu menjadi bahasa, apa namanya,
Bahasa lain. Latin ya Latin, Inggris Inggris. Nah, tadi kalau saya balik lagi ke ini, tidak ada perselisihan di kalangan pakar tentang letak bahasa. Yang menyelisih-menyelisihan ini kan cuma buzzer-buzzer ini, rata-rata akun-akun fake ini. Dan atau rata-rata orang yang tidak pernah belajar, tapi ya kan. Beberapa pakar itu tidak ada perselisihan, tapi outputnya yang agak absurd. Itu kalau saya sebutnya itu apa? Reducing to an absurdity dulu sebutnya. Atau an absurdum fallacy ya. Absurd, fallacy absurd. Tadi saya contohkan tentang Brexit, Britania exit. Tidak ada usulan mengganti bahasa Inggris menjadi bahasa Eropa gara-gara Britania keluar dari Uni Eropa. Nggak ada. Kita harus menghormati, Bang. Kita harus menghormati pencapaian sebuah bahasa. Karena di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada Ya. Diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bukankah itu merupakan penghargaan yang sangat besar bagi bahasa Melayu? Sehingga saat ini kita wajib mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN tanpa menghilangkan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai bahasa induknya dari bahasa Indonesia itu. Komentar Anda. Oke. Itu saya kira kita tidak boleh juga terjebak dalam apa istilahnya itu. Salah benar adalah negaraku, itu kan nggak boleh, itu fasis itu. Sempit gitu, picik. Kita menepikan kebenaran karena konsepsi salah benar adalah negaraku. Oh, kalau kayak gitu caranya nggak akan pernah berkembang itu negara. Karena dia diisi dengan satu halusinasi-halusinasi seperti penutur terbanyak itu. Jadi tidak boleh juga prinsip right or wrong is my country itu nggak boleh itu sebetulnya. Terakhir nih, mungkin saran kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait isu kebahasaan di ASEAN ini, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat juga. Saya dari awal isu ini muncul, saya sudah menganggap ini isu yang kesekian aja. Saya yakin hilang, sebentar lagi hilang kok. Orang ini sudah berkali-kali dari tahun 80-an, itu yang disebutkan. Saya kan nggak tahu juga, atau kita harus cari tahu apakah tahun 70-an, 60-an ada persoalan ini. Tapi itu sudah ada di tahun 80-an. Jadi kalau mau dibilang saran, ya saya nggak tahu juga apa caranya. Cuman kita harus fair kepada sejarah. Kalau namanya itu ya itu dia. Karena apa? Ada pencapaian di situ, Bang. Nggak bisa orang menyebutnya dengan nama lain. Dulu saya pernah satu berdebat. Waktu tulisan saya keluar, saya diundang oleh satu kampus untuk diskusi. Terus saya diketawain karena dibilang bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Nah, terus karena salah satunya karena saya sering pakai kata percuma. Percuma menurutnya itu digunakan di Malaysia dan di Brunei, negara-negara Islam, negara-negara Melayu itu. Terus saya suruh lah tengok lagu anak-anak sebelum kita bicara lagu anak-anak aja, dengarlah Ibu Sud itu. Pernah dengar lagu Ibu Sud kan, naik kereta api? Iya, iya. Nah, di situ dia bilang, naik kereta api dengan percuma, naiklah dengan percuma ke Bandung, Surabaya. Apakah Ibu Sud orang Malaysia? Jadi saya kira harus fair kita pada bicara. Kalau itu namanya itulah dia. Jangan karena kita tidak tahu kemudian kita menjadi naif, menjadi absurd. Iya. Jadi saran saya pertama ya jujur pada sejarah. Jangan ditukar-tukar nama orang. Itu sudah pencapaian. Itu bapak mamanya capek mikirkan namanya. Ibaratnya begitulah ya. Yang kedua, percayalah isinya akan hilang, Bang. Itu aja dari saya mungkin. Oke Bang ya, terima kasih banyak atas ilmunya, sharing ilmunya. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat. Saya sudah belajar banyak tadi tentang pokoknya banyak hal bagaimana Indo itu hanya ada 2 di dunia ini. Baru saya tahu juga sampai dengan yang terakhir ini. Oke Bang, saya kira itu untuk diskusi kita ini.